Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama Raihan Amri Manurung dengan NIM 423. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Rindiantika dengan NIM 241061100. Dengan saya, Para Veteran dengan Nimakir 31. Oke, di sini pada pembahasan kami menganalisa kasus posisi yang dimana P meninggal dunia dengan meninggalkan istri sah, 3 anak sah dan satu anak luar kawin yang telah diakui. Nah, pembahasannya pertama kita membahas dari sisi dasar hukum terlebih dahulu. KUHP Perdata menganut sistem perkawinan berdasarkan hubungan darah dan pertalian keperkawinan yang diorganisir ke dalam 4 golongan ahli waris tanpa wasiat. Nah, sistem ini bersifat hierarki, golongan yang lebih dekat mengecualikan golongan yang lebih jauh. Dari mana dasarnya? Yaitu terdapat dalam pasal 832 yang dimana berbunyi yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga, saudara baik sah maupun luar, dan si suami atau istri yang hidup terlama menurut aturan-aturan berikut. Nah, golongan satu yang dimaksud ini mencakup anak-anak atau keturunannya dari pasangan yang masih hidup. Lalu ada golongan satu bersifat menutup selama masih ada ahli waris. Golongan satu maka golongan dua, golongan tiga dan golongan empat tidak berhak mewarisi sama sekali. Lalu bagaimana dengan kedudukannya A atau sebagai istri sah? Nah, kedudukannya sebagai ahli waris dalam KUHP Perdata mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, sebelumnya berlaku Statblad 1935 nomor 48 yang dimana janda tidak diakui sebagai ahli waris ab incento yang berdiri sendiri. Namun, pasca perubahan tersebut, istri yang hidup terlama ditempatkan dalam golongan satu bersama anak-anak, sehingga memiliki hak yang setara secara bagian. Dasar hukumnya itu pasal 852 KUH Perdata. Nah, dengan demikian, di kasus posisi ini, A selaku istri yang hidup terlama dari P merupakan ahli waris golongan satu yang sah dan berhak atas bagian yang sama besar dengan seorang anak, dengan batasan maksimal seperempat dari harta peninggalan. Lalu kita masuk ke kedudukan BCD sebagai anak sah. Nah, B, C, dan D ini adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara P dan A. Menurut pasal 25 KUH Perdata, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Nah, anak-anak yang ini, yang B, C, D ini merupakan ahli waris utama yang membentuk inti golongan pertama. Lalu kita masuk ke satu anak luar kawin yang telah diakui. Nah, inilah titik paling krusial menurut kelompok kami. Karena si X ini adalah bukan anak yang sah, melainkan anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Nah, namun demikian, X ini telah diakui secara sah oleh P sebelum P melangsungkan perkawinan dengan A. Nah, pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi X untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan P. Dari mana dasarnya? Yaitu adalah pasal 28, 280 KUH Perdata. Yang dimana dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahir hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Nah, dengan demikian ahli waris dari P adalah A, B, C, D, dan X, dan semuanya merupakan ahli waris dari golongan pertama, meskipun dengan kedudukan dan hak yang tidak identik. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu legitimasi porsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada legitimasi porti atau analisis mendalam, di mana pertama ini adanya pengertian dan hakikat legitim porti. Tolong di slide-nya. Nah, legitim porti ini secara harfiah berarti bagian yang sah atau bagian mutlak, yang dimana adalah suatu lembaga hukum waris yang memberikan perlindungan khusus kepada ahli waris tertentu agar tidak dapat disisihkan dari warisan oleh kehendak bebas pewaris, termasuk melalui testamen atau wasiat. Dalam tradisi sivilau yang bersumber pada hukum Romawi dan diadopsi oleh KUH Perdata Belanda atau Burgerwijk, konsep ini dikenal sebagai portio debita atau falsidia, yang dimana artinya suatu gagasan bahwa ada hutang moral pewaris kepada keturunan langsungnya yang tidak dapat dihapus semata-mata oleh keinginan sepihak si pewaris. Hal ini diatur pada pasal 913 KUH Perdata, di mana isinya bagian mutlak atau legitim porti ialah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Dari
bunyi pasal ini, ada dua elemen kunci yang perlu dipahami. Yang pertama ini, adanya legitim party yang hanya berlaku untuk ahli waris dalam garis lurus, yakni anak dan orang tua. Istri tidak dimasukkan ke dalam kategori ini. Kedua, bahkan pewaris pun tidak bisa menggeser legitim party ini, baik melalui hibah semasa hidup atau donatio maupun melalui wasiat atau testamen. Inilah yang membedakan legitimaris dari sekadar ahli waris biasa. Yang kedua ini adanya siapakah legitimaris dalam kasus ini. Pada kasus P ini, yang menjadi legitimaris atau pemegang hak legitim party adalah anak-anak dalam garis lurus ke bawah, yakni B, C, D, dan X, bukan A. Hal ini perlu ditegaskan dengan terang karena seringkali muncul kesalahpahaman bahwa janda secara otomatis memiliki legitim party. A sebagai istri sah adalah ahli waris golongan 1 berdasarkan pasal 852A KUH Perdata yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Namun ia bukan legitimaris dalam pengertian pasal 913 KUH Perdata. Perlindungan A bersumber pada kedudukan hukumnya, yaitu sebagai ahli waris, bukan sebagai pemegang bagian mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini dibahas pada pasal 914 KUH Perdata, yaitu legitim party untuk anak-anak, yang dimana apabila si meninggal hanya meninggalkan seorang anak sah, maka legitim party itu adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diperoleh anak itu dalam pewarisan AB instantado. Yang ketiga ini perhitungan bagian waris sebelum menetapkan legitim party A. Untuk memahami mengapa legitim party A menjadi isu, perlu lebih dulu dihitung pembagian warisan cara AB instantado atau tanpa wasiat, yang dimana sebab angka inilah yang menjadi titik acuan. Mekanisme pembagian ketika ada anak luar kawin diatur dalam pasal 863 KUH Perdata, yang dimana pasal ini menetapkan bahwa bagian anak luar kawin yang diakui ketika mewaris bersama golongan 1 adalah 1/3 dari bagian yang seharusnya diperoleh jika ia berstatus anak sah. Pasal ini diatur dalam pasal 863 KUH Perdata. Cara perhitungannya yaitu langkah pertama itu di slide ke bawah. Langkah pertamanya ini yaitu tentukan bagian andaikan X adalah anak sah. Jika X dianggap anak sah, total ahli waris yaitu 5 orang, yang dimana orang-orang tersebut adalah A, B, C, D, dan X. Masing-masing mendapatkan 1/5 bagian. Langkah keduanya ini hitung bagian X sebagai anak luar kawin, yang dimana bagian X ini 1/3 dikali 1/5 sama dengan 1/15 dari total harta warisan. Nah, langkah ketiga ini distribusi sisa kepada ahli waris golongan 1 lainnya. Sisa setelah dikurangi bagian X sama dengan 1 dikurang 1/15 sama dengan 14/15 yang dibagi rata di antara A, B, C, dan D. Bagian masing-masing A, B, C, D yaitu 14/15 dibagi 4 yaitu sama dengan 14/60 sama dengan 7/30 bagian. Nah, pembagiannya ini si A yaitu istri itu dapat 23,33%, si B yang dimana anak sah itu mendapat 23,33%, si C juga mendapat 23,33%, si D juga mendapat 23,33%, dan si X ini mendapatkan 6,67%. Yang keempat ini ada bagian A sebagai ahli waris versus batasan pasal 852A, yang dimana hasil di atas menunjukkan bahwa A mendapat 7/30 kalau dipresentasikan menjadi 23,33% dari harta warisan, yang dimana angka ini perlu dikonfirmasi dengan batasan yang diatur dalam pasal 852A KUH Perdata, yang bagian A sekali-kali tidak boleh melebihi 1/4 dari harta peninggalan. Perbandingan 7/30 atau 0,233% ini atau 1/4 sama dengan 0,25% karena 7/30 lebih kecil dari 1/4. Maka batasan pasal 852A tidak terlampaui. Bagian A yang sebesar 7/30 adalah sah secara hukum dan tidak perlu dikurangi. Terus selanjutnya yang kelima ini, apakah Rin, A bentar. memiliki legitim party? Rin, mungkin boleh saya dilanjutin oleh Farel Betran untuk poin kelima. Kelima. Oke, baik. Poin kelima ialah apakah A memiliki legitimate party? Yaitu, kini kita sampai pada pertanyaan utama. Berapa legitimate party dari A? Jawabannya ialah, dalam perspektif KUP Perdata adalah A tidak memiliki legitimate party. Hal ini bukan berarti A tidak terlindungi.
A tetap mendapat 7/30 sebagaimana dihitung di atas. Namun perlindungan A berasal dari kedudukannya sebagai ahli waris AB intestato golongan 1 pasal 852A, bukan dari lembaga legitime porti pasal 913 sampai 929 KUP Perdata. Perbedaan mendasar ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting dalam skenario testamen. Berikut tabel ialah aspeknya. Yang pertama, dasar hak anak dalam kurang BCDX, yaitu pasal 852 ditambah pasal 913 KUP Perdata. Istri A yaitu pasal 852A KUP Perdata. Lalu selanjutnya di bawahnya. Lalu artinya ialah jika P membuat testamen yang mengalihkan semua hartanya kepada pihak ketiga, maka anak-anak B, C, D dapat mengajukan actio ad supplendam legitimum, tuntutan untuk melengkapi bagian mutlak mereka. Namun A tidak memiliki hak tersebut secara langsung berdasarkan lembaga legitime porti. Lalu yang terakhir ialah, oh ya, sebelum itu ada catatan penting doktrin hukum. Menurut doktrin Van Dunne dan Stein, dalam konteks hukum BW Belanda yang diadopsi Indonesia, istri diperlakukan sebagai kuasi legitimaris hanya dalam beberapa sistem hukum Eropa. Tetapi KUP Perdata Indonesia tidak menganut pandangan ini secara eksplisit. Perlindungan istri dan pewarisan lebih bersifat biokratis administratif melalui hak harta bersama, bukan melalui legitime porti. Lalu yang terakhir adalah simpulannya. Simpulan analisa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan hal berikut secara normatif. Itu yang pertama, ahli waris dari P adalah A, B, C, D, dan X. Kesemuanya merupakan ahli waris golongan 1. Namun demikian, terdapat perbedaan kualitas hak. B, C, D adalah anak sah dengan hak penuh. X adalah anak luar kawin yang diakui dengan hak yang dibatasi 1/3. Lalu, dan A adalah pasangan hidup terlama yang dilindungi pasal 852A. Kedua, A tidak memiliki legitimate porti dalam pengertian pasal 913 KUP Perdata. Perlindungan terhadap bagian A bersumber semata-mata dari kedudukannya sebagai ahli waris golongan 1 dengan batasan maksimum 1/4 dari harta warisan. Lalu yang ketiga, yang memiliki legitimate porti dalam kasus ini adalah B, C, dan D, serta X dengan penyesuaian proporsional. Mereka adalah legitimaris yang dilindungi secara mutlak oleh hukum, sehingga bagian mereka tidak dapat disisihkan meskipun P membuat testamen. Keempat, pembedaan antara anak sah dan anak luar kawin yang masih dianut KUP Perdata mencerminkan warisan pandangan hukum abad ke-19 secara bertahap mulai ditantang oleh perkembangan hak asasi manusia dan konstitusionalisme modern, terutama pasca putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip V V3 garis miring 2010 yang mengakui hak keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dalam konteks hukum publik. Oke, demikian pembahasan dari studi kasus dari kelompok kami. Semua pertanyaan sudah terjawab, yang dimana ahli waris dari P adalah A, B, C, D, dan X. Lalu, bagaimana sih bagian dari legitimasi porsinya? Nah, yang A itu tidak memiliki legitimasi porsi, sedangkan B, C, D itu memiliki legitimasi porsi. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.